Oke, selamat datang teman-teman di video ini. Nah, di grup itu ada yang bertanya. Oh, bukan di grup ya, Japri kalau nggak salah tadi malam itu bertanya tentang kasus 4738. Katanya semua blok di 3 volt, 5 volt atau IC SMPS-nya itu mengalami short atau korslet ya. Jadi saya coba menjelaskan, sepertinya masih kurang paham. Nah, di video ini saya akan jelaskan sedikit, saya akan jelaskan secara bagaimana cara melakukan penanganannya karena mungkin kurang mengerti. Nah, di sini kasusnya itu seperti ini. Menurut teman kita ini, di ini kita langsung buka aja di skemanya ya. Ini skemanya 4738, kode boardnya ZQ9. Di PL13 dan di PL14 ini mengalami short atau korslet. Nah, beliau itu saya perhatikan di screenshot video yang di screenshot gambar yang dia kirim, entah PQ14 dan PQ12 atau PQ13 dan PQ14 ini dia sudah lepas nih. Karena induktornya atau PL-PL-nya ini short. Nah, yang harus teman-teman pahami, di PL ini kan induktor menghubungkan antara blok IC ini ke tegangan atau jalur plus 3V PCU. Begitu juga di sebelah ya, ini sama. Jadi ini ada jembatan. Nah, kalau jembatannya ini tidak diputus, kalau teman-teman ukur di bagian sini, nah ini di bagian sini ya. Ini contoh di sini. Ini bukan ZQ9 ya, ini contoh yang lain karena saya tidak punya ZQ9. Nah, ini kan induktor nih, mana induktor nih? Ini mana ya? Ini induktor. Ini kedua sisinya kalau terhubung, kalau punya induktor ini otomatis terhubung ya. Jadi caranya itu ya ini dilepas dulu, induktornya itu dilepas dulu biar kita tahu kerusakannya itu ada di bagian dalamnya, ada di bagian PL ininya yang masuk ke dalam IC, atau dia masalah ada di 3 VPCU ini. Kalau 3 VPCU kan luas ini, luas jalurnya, banyak yang dijangkau, banyak yang penyebarannya. Nah, kalau shortnya di bagian sini, penyebarannya kan cuma sedikit. Kalau tidak ini atau ini. Nah, itulah yang saya maksud, lepas dulu induktornya, lepas dulu PL-nya. Ini dilepas dulu ini PL-nya. Nah, saya akan kasih contoh nanti cara melepas PL ini, biar nanti kelihatan tuh perpisahan antara kedua jalur ini. Ini jembatan ya, PL ini, induktor ini sama, bisa kita andaikan sebagai jembatan yang kalau kita lepas artinya hubungan antara blok charger atau hubungan antara IC ini dengan jalur 3 VPCU ini sudah putus, sudah terlepas lagi. Jadi sudah tidak ada hubungan, sehingga kita bisa tahu tuh kerusakannya di jalur sana, di jalur 3 VPCU atau di jalur ke IC ini. Ini oke ya, saya lepas ya, ini kita coba ke sini, nanti saya lepas dulu ya, teman-teman bisa benar-benar paham ya. Di materi sebenarnya saya sudah jelaskan itu, cuman mungkin belum ditonton keseluruhan cara. Nah, pertanyaan juga tidak ada tidak ada di blowernya itu, tidak ada keterangan angin maupun panasnya. Itu sudah dijelaskan ya. Itu kenapa dijelaskan tidak detail, karena masing-masing orang itu punya alat beda-beda. Jadi alatnya beda, berarti hembusan anginnya beda, suhunya juga beda, cara pelepasannya. Jadi yang saya jelaskan di video itu sesuai dengan alat yang saya punya.
Jadi rata-rata, bukan rata-rata ya, biasanya ya sekitar angin, oh beda-beda sih. Kalau saya pakai Quick 861 itu saya jelaskan di materi itu saya pakai angin 50 kemudian dengan suhu 400 gitu ya. Kalau di teman-teman pakai merek lain ya beda juga pengaturan suhunya. Jadi itu harus dilakukan testing ya yang mana yang sesuai lah dengan teman-teman. Karena beda suhu, beda alat, beda merek, ya beda suhu. Nah, gini nih caranya kalau misalnya teman-teman konsultasi, kalau saya tanya lepas PL-nya itu lepas PL maksudnya begini loh, kita lepas ini pakai flux biar gampang lepasnya. Kelihatan kan ya? Tunggu. Oke, itu ya. Ini PL-nya atau induktornya ini kita lepas aja dulu. Nah, cara lepasnya begini. Kasih timah biar gampang aja ya. Biar cepat lelehannya, dikasih timah. Nah, kenapa video-video seperti ini tidak saya jelaskan di materi? Karena di bedah kasus itu sudah banyak saya lakukan yang seperti ini. Jadi saya anggap teman-teman harus menonton keseluruhan video. Jangan setengah-setengah biar tidak rancu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akhirnya ya sebenarnya sudah dijelaskan, dianggapnya belum dijelaskan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ini lumayan lumayan keras nih. Ya tinggal dinaikkan saja suhu dari soldernya. Ini tidak seperti biasanya ya, karena ini kebetulan mata solder baru. Nah, tidak seperti yang biasa saya pakai. Ini kurang kurang enak yang dipakai nih. Ini dinaikkan saja suhunya. Jangan lupa pakai flux biar lebih mudah. Nah, ini kalau sudah begini ini timahnya saya ganti lagi nih. Apa kepala soldernya ini sudah pasti saya ganti nih kalau sudah begini. Dengan suhu sudah sepanas ini tidak bisa melepas. Ini berarti jelek nih matanya nih. Ini mata solder baru merek apa ya kemarin ya? Aten kalau nggak salah ini. Kok jelek ya? Kita paksa aja. Ini intinya dilepas. Ini jelek ya. Saya pakai blower aja ya biar. Saya pakai blower. Nah, ini memanaskan IC, induktor atau komponen yang lain itu jangan satu arah ya. Jangan satu satu tempat terus-terusan. Dipindah-pindah atau kadang-kadang diputar biar suhunya merata, tidak di satu tempat. Kalau di satu tempat, kalau komponen baik IC maupun komponen lain kecuali induktor ini kan tidak rusak karena panas ya. Kalau IC MOSFET dan itu bisa rusak karena panas berlebih. Kalau induktor tidak ya. Jadi itu diputar seperti ini. Jangan diarahkan satu tempat tanpa pergerakan karena itu bisa merusak komponen.
Nah, ini. Nah, kalau sudah begini, nah ini otomatis jalur sudah terpisah nih. Jalur yang ini, detik ya, kebaca ya. Jalur yang ini dan jalur yang ini nih sudah terputus nih. Nah, itu maksud saya. Lepas dulu induktornya biar kita tahu jalur yang ke arah IC kah atau ke arah jalur tegangan yang lain kah. Ini dilepas terus ukur induktornya nih, ukur jalurnya nih, ini pinnya diukur pin sini. Impedansinya berapa, pin di sini impedansinya berapa. Biar kita tahu shortnya itu di arah mana gitu loh. Jadi lepas induktor itu seperti itu. Semoga dipahami ya teman-teman yang baru mulai belajar-belajar menjadi belajar-belajar solder, belajar-belajar blower, belajar-belajar mengenal dunia teknisi ya seperti itu. Ada beberapa hal yang harus kita coba-coba karena beda-beda alat, beda juga apa ya? Beda juga pengukurannya, beda juga settingannya, maksud saya seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk melakukan pemetaan untuk mengisolasi sebuah masalah. Kalau masalahnya seperti yang ditanyakan oleh teman kita,